warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Milina Filmisa dengan nomor F1E121-088 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan ujian tengah semester yang saya buat. Ini adalah mata kuliah Statistika Dasar yang diampu oleh Pak Radit Aiko Prasetyo Utomo, SPD MCS. Pertama, ada instruksi dari ujian tengah semester ini adalah disuruh mencari data statistik dengan range antara 20 sampai 100 dan banyaknya data antara 30 sampai 100. Kemudian, buatlah yang pertama, tabel distribusi frekuensinya. Yang kedua, ukuran pemusatan datanya. Yang ketiga, ukuran penyimpangan datanya. Yang keempat, buat implementasi tabel distribusi frekuensi di RStudio. Lalu yang kelima, jelaskan dalam bentuk presentasi video dan diupload ke YouTube seperti yang lagi saya presentasikan sekarang. Yang keenam, nomor 1 sampai nomor 4 di atas dibuat dalam bentuk PDF. Yang ketujuh, link nomor 5 atau video presentasi ini nanti akan diletakkan di PDF. Yang pertama, saya sudah mendapatkan data yang saya ambil berjudul Daya Tampung SBMPTN di tiap Prodi Saintek Universitas Sriwijaya tahun 2022. Ini saya dapat mengambil data ini bersumber dari sidata PTN ltmpt.ac.id. Ini adalah tampilan tabel data yang belum diurutkan atau yang saya ambil. Kemudian saya mengurutkan data tersebut seperti ini. Di tabel ini semua data sudah terurut. Ini untuk mempermudahkan untuk mencari frekuensi di tabel distribusi nantinya. Dari data yang saya ambil di atas, banyaknya data atau N adalah 38 dan range-nya adalah data terbesarnya 135 dan dikurang data terkecilnya ada 37 sama dengan 98. Jadi range dan jumlah datanya masih termasuk dalam ketentuan ujian tengah semester ini. Yang pertama, membuat tabel distribusi frekuensi. Ada beberapa langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, menentukan banyak kelasnya. Menentukan banyak kelas menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K ini adalah kelas dan N adalah banyaknya data. Di sini kita masukkan banyaknya data adalah 38. 1 ditambah 3,3 log 38. Log 38 adalah 1,58. Dan hasilnya adalah 6,214. Ini dibulatkan saja menjadi 6 kelas. Yang kedua, menentukan intervalnya. Menentukan interval, rumusnya adalah range dikurang kelas. Range-nya tadi sudah kita dapat ada 98. Jadi intervalnya adalah 98 dibagi 6 kelas. Menjadi 16,33. Yaitu di antara 16 sampai 17. Karena saya mengambil di sini intervalnya 17 agar semua datanya dapat masuk ke dalam tabel. Dapat masuk ke dalam kelas-kelas yang ditentukan, semua datanya. Yang ketiga, menentukan batas kelas terendah. Di sini saya mengambil batas kelas terendahnya adalah data terkecil yang dimiliki oleh data, yaitu 37. Maka tabel distribusi frekuensi yang terbentuk adalah di sini kelas pertama 37 sampai 53. Jadi 37 intervalnya
17 menjadi 53. Seterusnya seperti itu, 54 sampai 70, 71 sampai 87, 88 sampai 104, 105 sampai 121, 122 sampai 138. Frekuensinya setelah diurutkan tadi mudah menghitungnya. Di sini bisa dilihat 37 sampai 53. 37 sampai nilai 53 di sini ini bernilai 24 dan seterusnya. Selanjutnya ada ukuran pemusatan data. Terdapat beberapa ukuran pemusatan data, yaitu ada mean, median, dan modus. Dan nantinya juga ada ukuran letak data yang termasuk kuartil, desil, dan persentil. Di sini mean untuk data kelompok dari tabel distribusi yang telah kita buat. Rumus mean adalah mean sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Yaitu dengan keterangan X bar ini adalah mean atau rata-rata, Fi ini adalah frekuensi data ke I, Xi ini adalah nilai tengah dari data ke I. Kita untuk mencari mean, untuk memudahkan kita mencari mean, yaitu dengan membuat tabelnya seperti ini. Xi ini atau nilai tengah, cara mencarinya yaitu batas kelas atas ditambah batas kelas bawah, lalu dibagi 2. 53 ditambah 37 dibagi 2 hasilnya adalah 45, dan begitu seterusnya. Lalu Fi dikali Xi, 24 dikali 45 yaitu 1080, 7 dikali 62 yaitu 434, 1 dikali 79 yaitu 79, dan seterusnya. Karena rumusnya tadi adalah sigma Fi kali Xi per sigma Fi, berarti kolom di Fi kali Xi ini dijumlahkan mendapat hasilnya 2220. Lalu frekuensi ini atau banyaknya data yang tadi yang kita temukan adalah 38. Jadi 2220 dibagi 38 hasilnya 58,42. Itu adalah meannya. Selanjutnya ada median data kelompok. Rumus median data kelompok adalah median sama dengan titik bawah kelas median ditambah interval dikali setengah banyaknya data dikurang frekuensi kumulatif sebelum median dibagi frekuensi median. N di sini sama dengan sigma Fi. Selanjutnya di sini kita bisa membuat di dalam tabel yang kita butuhkan adalah frekuensi kumulatif dan titik bawah. Frekuensi kumulatif ini adalah jumlah frekuensi pada kelas ini ditambah jumlah frekuensi sebelum kelas. Berarti 24 karena atasnya tidak ada, berarti 0, 24 ditambah 0, 24. Selanjutnya 7, di atasnya 24, berarti tinggal ditambahkan saja 24 ditambah 7, 31. Lalu bawahnya 31 ditambah 1, 32. 32 ditambah 4, 36. 36 tambah 1, 37, ditambah 1 lagi 38. Jadi ini adalah frekuensi kumulatif tiap kelas. Selanjutnya ada kita membuat kolom untuk titik bawah. Titik bawah ini adalah pertama kita harus mencari penyambung dari data penyambung nilai penyambung dari setiap kelas, yaitu dengan cara titik bawah kelas selanjutnya dikurang titik atas kelas sebelumnya. Jadi di sini contohnya 54 dikurang 53 dibagi 2. Jadi 54 dikurang 53 sama dengan 1 dibagi 2 adalah 0,5. Jadi titik bawahnya adalah batas kelas terendah dikurang dengan 0,5 yang tadi. Jadi di sini ada 36,5. Selanjutnya juga 54, batas kelas bawahnya berarti
batas tepi bawahnya berarti 53,5 dan seterusnya. Pertama, kita untuk mencari median, pertama mencari letak posisi mediannya terlebih dahulu, yaitu dengan cara median adalah nilai tengah, jadi nilai yang berada di tengah data itu setelah diurutkan. Berarti setengah dari data. Setengah dari 38 sama dengan 19. Berarti mediannya ada di data ke-19. Sedangkan di data ke-19 berada di kelas pertama, yaitu di sini frekuensinya 24, berarti di dalam kelas pertama ada data pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai 24, dan 19 masuk ke kelas pertama. Lalu mencari nilai mediannya dengan memasukkan nilai-nilai yang kita dapat ke dalam rumus median. Di sini TB-nya adalah, dari kelas ini TB-nya adalah 36,5. Lalu intervalnya yang tadi kita dapat adalah 17. Selanjutnya setengah dari 38 dikurang frekuensi kumulatif mediannya, yaitu di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas median, di atasnya berarti 0. Di sini kita masukkan 0, terus frekuensi mediannya di sini ada 24. Setelah dicari, di sini ada jumlahnya median sama dengan 49,96. Selanjutnya adalah modus data kelompok. Rumus modus yaitu modus sama dengan titik bawah kelas modus ditambah interval dikali D1 per D1 tambah D2. D1 di sini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Yang D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas modus setelahnya. Di sini kita hanya membutuhkan 3 kolom untuk mencari modus, yaitu kelasnya, frekuensi, dan titik bawah. Pertama, untuk menentukan kelas modus, kita perlu menentukan letak atau kelas mana yang menjadi kelas modus. Kelas modus adalah data yang paling banyak atau sering muncul. Berarti kita perlu mengambil frekuensi yang paling banyak di kelas itu. Di sini ada kelas pertama yaitu 24 frekuensinya. Lalu mencari nilai modusnya tinggal memasukkan ke dalam rumusnya. Titik bawahnya ada di sini 36,5 ditambah intervalnya 17 dikali D1-nya adalah 24 dikurang 0 sama dengan 24, lalu 24 dikurang 7, yang setelahnya adalah 17. Maka tinggal masukkan nilainya di sini. Lalu didapat hasil modusnya 46,45. Selanjutnya yang tadi saya bilang ada ukuran letak data, yaitu ada kuartil, desil, dan persentil. Di sini kuartil itu adalah banyaknya data dibagi 4 kelompok. Jadi rumus kuartil adalah titik bawah kuartil ditambah interval dikali I itu adalah letak data keberapa yang mau dicari. Dibagi 4 dikali banyaknya data dikurang frekuensi sebelum kelas kuartil dibagi frekuensi kelas kuartil. Rumus letak data ini hampir sama dengan rumus median, hanya saja kalau median kan berarti dimasukkan di sini dia 2 dibagi 2 berarti 2/4 N sama dengan 1/2 N, begitu. Di sini contohnya saya mencari kuartil ketiga. Pertama mencari letak posisi kuartil data ketiga, yaitu dengan cara menghitung 3/4 dikali banyaknya data. Banyaknya data 38, 3/4 dari 38 adalah 28,5.
Berarti data ke-28,5 terletak pada kelas kedua. Lalu mencari kuartilnya dengan memasukkan nilai yang telah kita dapat ke dalam rumusnya. Titik bawahnya ada 53,5, intervalnya tadi 17, terus 34, 3/4 kali 38 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya ada 24 di sini. Lalu frekuensi kelas kuartilnya di sini ada 7. Didapat letak data kuartil ketiga ada nilainya 64,43. Selanjutnya ada desil. Desil yaitu banyaknya data dibagi 10 kelompok. Desil di sini hampir sama rumusnya dengan tadi, titik bawah kelas desil ditambah interval dikali letak data keberapa yang ingin dicari per 10 dikali banyaknya data dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas desil dibagi frekuensi kelas desil. Di sini saya mencari desil ke-9. Desil ke-9 terletak pada 34,2 yaitu dengan mencari 9/10 dikali 38. Data ke-34,2 terletak pada kelas keempat di sini. Selanjutnya tinggal memasukkan nilainya seperti tadi dan didapatkan nilai dari desil ke-9 sama dengan 96,85. Selanjutnya ada persentil. Rumusnya sama, hanya saja persentil banyaknya data dibagi 100. Di sini contohnya saya mencari persentil ke-45. Pertama mencari letak data persentil ke-45 yaitu 45 dibagi 100 dikali 38 sama dengan 17,1. Data ke-17,1 terletak pada kelas pertama. Selanjutnya tinggal memasukkan data yang telah kita temukan di sini ke dalam rumus dan didapatkan hasilnya persentil ke-45, nilainya adalah 48,61. Selanjutnya adalah ukuran penyimpangan data. Terdapat beberapa ukuran penyimpangan data, yaitu ada range, simpangan rata-rata, koefisien variasi, varians, dan simpangan baku atau standar deviasi. Range yaitu nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Untuk mencari range dalam data kelompok, kita dapat memasukkan nilai batas kelas paling atas dikurang dengan batas kelas paling bawah, yaitu di sini 138 dikurang 37. Didapatkan hasilnya adalah 101, sedangkan yang diketahui dari data tunggal yang tadi adalah range-nya tepatnya adalah 98. Selanjutnya ada simpangan rata-rata atau mean deviasi. Simpangan rata-rata rumusnya adalah sigma Fi mutlak Xi dikurang rata-rata atau mean per sigma Fi. Di sini saya membuat tabel untuk mempermudahkan menghitung, yaitu meannya tadi adalah 58,42. Di sini saya menambahkan mutlak Xi dikurang mean sama dengan di sini ada Xi 45, meannya 58,42, hasilnya adalah min 13,42. Karena ini mutlak, jadi semuanya dipositifkan seperti ini. Lalu Fi dikali mutlak Xi dikurang mean, tinggal dikalikan kolom ini dengan kolom yang frekuensi. Didapatkanlah hasilnya ini. Lalu dijumlahkan karena rumusnya adalah sigma Fi dikali mutlak Xi dikurang mean dibagi sigma frekuensi ini. Didapatkanlah hasilnya
Di sini 16,95. Selanjutnya ada varian. Varian itu rumusnya adalah sigma Fi dikali Xi dikurang mean kuadrat per sigma Fi. Di sini saya memudahkan menghitung dengan membuat tabel. Tabel yang dibuat tinggal menambahkan ini Xi dikurang mean kuadrat. Di sini Fi dikurang Xi dikurang mean kuadrat ini. Didapatkanlah hasilnya 18.587,2632. Didapatkan di sini hasilnya adalah 489,1385 atau menjadi 489,14. Selanjutnya ada simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku atau standar deviasi ini hanyalah akar dari varian. Rumusnya sama di dalamnya, hanya tinggal diakarkan. Jadi di sini akar dari varian ini adalah 22,1165. Selanjutnya koefisien variasi. Rumus koefisien variasi atau koefisien variasi ini hanyalah simpangan baku dibagi median dan di dalam bentuk persentase. Begini rumusnya, simpangan baku per mean dikali 100%. Didapatkan hasilnya 0,3786%. Selanjutnya ada implementasi tabel distribusi frekuensi ke RStudio. Saya telah mencantumkan di sini hasilnya dan sintaksnya yang dibuat. Membuat tabel distribusi di RStudio dapat dilakukan secara langsung dan dapat juga secara manual untuk membantu menghitung, mencari kelasnya berapa, intervalnya berapa, dan lain sebagainya. Namun dapat langsung kita impor, misalnya kita buat tabelnya di Excel, langsung diimpor ke RStudio bisa, dan atau langsung membuat tabelnya dengan membuat tabel sama dengan edit dalam kurung data.frame dalam kurung lagi baru ditutup kurung. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi di RStudio sama dengan membuat tabel distribusi frekuensi secara manual. Hanya saja dengan menggunakan RStudio membantu kita untuk menghitungnya seperti yang saya bilang tadi. Untuk dapat membuat tabel distribusi di RStudio dapat dengan mengetikkan script berikut. Pertama, kita memasukkan nilainya atau data-data yang kita punya dengan membuat sebuah variabel. Jadi di sini saya buat variabelnya A sama dengan C, ini adalah untuk menyimpan array datanya, lalu sort A ini adalah untuk membuat atau mengurutkan data ini, lalu max A ini mencari nilai tertinggi, min A ini mencari nilai terendahnya, terus mencari jumlah kelasnya. Yang pertama di sini seperti yang rumus di awal tadi, kalau jumlah kelasnya sama dengan 1 ditambah 3,3, bisa juga ini panjangnya 3,322 dikali log 10 dari length A atau banyaknya data. Lalu round jumlah kelas, yaitu menampilkan berapa kelasnya. Selanjutnya mencari jumlah range-nya dengan mengetikkan jumlah underscore range sama dengan max A-nya yang tadi dikurang min A-nya, didapatkanlah jumlah range-nya, menampilkannya dengan memasukkan round jumlah range. Selanjutnya kita mencari intervalnya. Interval sama dengan jumlah range-nya tadi dibagi dengan jumlah kelas, yaitu ditampilkan dengan mengetikkan round interval. Selanjutnya
menghitung frekuensinya, yaitu memasukkannya dengan mengetikkan hitung frekuensi sama dengan function x, y, z, kurung buka kurung awal, d sama dengan 0, lalu for i in 1 length seperti ini sampai sini, lalu print b. Selanjutnya di sini kita memasukkan frekuensi yang telah kita hitung. Hitung frekuensinya yaitu A dari tadi 37 sampai 53 kelas pertama. Kedua 54 sampai 70, kelas ketiga 71 sampai 87, kelas keempat 84 sampai 104 dan seterusnya sampai sini. Lalu kemudian membuat tabelnya atau tabel distribusi frekuensinya dengan mengetikkan tabel sama dengan edit dalam kurung data.frame dalam kurung tutup. Ya, dilanjutkan. Setelah itu membuat tabel distribusi frekuensinya yaitu dengan mengetikkan tabel sama dengan edit dalam kurung data.frame dalam kurung lagi. Kemudian untuk menampilkannya tinggal ketik tabel lalu enter. Seperti ini adalah bukti yang telah saya buat di RStudio. Ini masukkan datanya semua sampai sini dan ini memasukkan frekuensinya. Kemudian setelah mengetikkan tabel sama dengan edit akan muncul sebuah window data editor tabel seperti ini. Lalu kemudian kita memasukkan tabel yang akan kita buat seperti ini. Var 1-nya akan diganti dengan kelas, var 2-nya akan diganti dengan frekuensi, lalu memasukkan data-datanya di sini. Data pertama kelasnya adalah 37 sampai 53 dan di dalam kolom ini kita akan membuat tipe datanya sebagai karakter dan di data yang ini frekuensi kita memasukkannya sebagai tipe data numerik. Kemudian ini adalah hasil tabel yang sudah ditampilkan seperti ini. Selanjutnya di sini saya membuat penyajian datanya di RStudio. Penyajian data itu seperti diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan lain-lain. Di sini saya membuat diagram batang dengan mengetikkan script berikut. Diagram batang menggunakan barcode di sini seperti ini. Dan di sini saya membuat diagram garis seperti ini, memasukkan sintaksnya di RStudio. Dihasilkanlah diagram ini. Kemudian selanjutnya ada diagram lingkaran dengan memasukkan nilainya di sini seperti ini. Dan ini hasilnya. Selanjutnya ada histogram ini dan ini hasilnya. Selanjutnya ada ukuran pemusatan data. Sebelum menghitung pengukuran ini, segala pengukuran data ini, untuk memudahkannya, di sini saya membuat tabel distribusi frekuensi sudah dengan beberapa kolom tambahan untuk pencarian pengukuran. Untuk membuat atau mengedit data tabel distribusi frekuensi yang dibuat tadi dapat dengan mengetikkan tabel sama dengan edit dalam kurung data.frame dalam kurung. Seperti ini saya membuat beberapa kolom tambahan beserta nilainya seperti yang dibuat secara manual tadi di atas. Lalu ini adalah cara mencari
MEAN. Cara mencari MEAN dari data kelompok di RStudio, yaitu MEAN sama dengan sum dari tabel yang ini, sum FI kali XI ini, dibagi sum atau jumlah dari tabel frekuensi yang ini. Begini, ini hasilnya adalah 58,42 sama dengan yang kita cari secara manual tadi. Terus selanjutnya cara mencari median di data kelompok pada RStudio dengan memasukkan titik bawahnya, memasukkan rumus letak mencari mediannya, lalu frekuensi kumulatif sebelum mediannya dan frekuensi mediannya. Intervalnya tadi kita buat ada 17. Ini adalah rumus mediannya, tinggal masukkan median sama dengan titik bawah, ditambah letak median dikurang frekuensi kumulatifnya, dibagi frekuensi mediannya dikali interval, lalu muncul median. Di sini didapatkan hasilnya adalah 49,95 sama dengan yang kita cari secara manual tadi. Terus selanjutnya ada skrip cara mencari modus di data kelompok. Ini adalah TB itu adalah titik bawahnya, D1 itu yang tadi seperti saya jelaskan, lalu di sini tinggal masukkan rumusnya saja, ketik modus, dan didapatkan hasilnya 46,45. Selanjutnya di sini ada mencari kuartil ketiga, seperti manual tadi, sama seperti membuat rumus median yang tadi, hanya saja tinggal diganti nilai-nilainya. Ini hasilnya adalah 64,42. Selanjutnya ini adalah desil, sama seperti yang tadi. Di sini hasilnya 96,85. Selanjutnya ada mencari persentil data ke-45, hasilnya adalah 48,61. Selanjutnya ada ukuran penyimpangan data. Ukuran penyimpangan data yaitu ada range, simpangan rata-rata, varian, simpangan baku, dan koefisien varian. Untuk mencari range-nya sama, hanya saja RStudio atau R ini memudahkan kita untuk menghitung, tinggal memasukkan datanya lalu membuat rumusnya. Di sini hasilnya sama, ada 101 dan 98. Selanjutnya simpangan di sini adalah mencari simpangan rata-rata pada RStudio dengan mengetikkan skrip berikut dari tabel yang sudah kita inputkan tadi. Hasilnya adalah 16,95. Selanjutnya ada mencari varian, yaitu dengan memasukkan rumus ini dari tabel yang sudah kita tambahkan tadi. Hasilnya ada 489,13 sama seperti yang kita cari secara manual tadi. Di sini simpangan baku, yaitu simpangan baku itu adalah akar dari varian seperti yang saya bilangkan tadi. Jadi di RStudio ini akar adalah menggunakan SQRT, jadi tinggal membuat S adalah lambang simpangan baku sama dengan SQRT dari varians. Dan hasilnya di sini adalah 22,11, sama seperti yang kita buat tadi secara manual. Berikutnya ini adalah mencari koefisien varian data kelompok pada RStudio. Koefisien varian merupakan pembagian dari simpangan baku dan rata-rata dan merupakan bentuk persentase. Ini adalah dibagi dan di sini adalah 0,3785 sama seperti yang kita cari tadi. Sekian presentasi untuk ujian tengah semester mata kuliah statistika dasar dengan dosen pengampu Pak Pradita Eko. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.